tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir
Keluar rumah kalau penting saja ya nak. Ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita angkat pujian mulia-mulia bagi anak domba.
disembah, Raja di atas segala raja. Kami tinggikan Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami datang ke tempat ini Tuhan. Hanya satu kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau. Kami mau menyenangkan Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelumnya Tuhan kami mohon ampun Tuhan atas setiap pelanggaran kami, atas cara hidup kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, agar kami lebih layak lagi untuk masuk ke hadirat-Mu Tuhan, untuk menikmati bait-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau satu-satunya Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Maka daripada itu Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan. Kami mau menyerahkan hati kami Tuhan, sepenuhnya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami mau tolak Tuhan yang bukan kuasa daripada Tuhan Yesus. Kami mau tolak, kami hancurkan semua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dari sudut ke sudut hanya kuasa Tuhan yang ada di tempat ini. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Engkau berkenan atas ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau kuduskan semuanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan kami mau buka ibadah kami Tuhan. Haleluya, kami mau persembahkan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita semua. Haleluya, amin. Pikirkan semuanya Engkau sediakan, semuanya Engkau sediakan. Dalam hidupku tidak dapat, tidak dapat aku mengukurnya, apa dapat aku menghitungnya, menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan, kami mau bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku,
Tuhan yang mengasihiku. Dia sudah menjamin kehidupan kita. Kaulah jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Saya mau memberikan kesempatan untuk kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Singer boleh bernyanyi rapnya saja setengah suara. Kita renungkan kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Setahun ini kita sudah dipelihara Tuhan. Kita boleh lalui tahun ini bersama dengan Tuhan. Dan kita akan mengawali tahun ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami merasakan Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sudah menopang kehidupan kami. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang tahun 2020 Tuhan sudah pelihara kami. Kami berjalan bersama Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau tahun 2021 juga Tuhan akan pelihara kami. Bahkan lebih daripada tahun 2020 Tuhan akan memberkati kami berlipat-lipat kali ganda. Dan kami berjalan bersama Tuhan di tahun 2021. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan akan menyediakan berkat yang berlipat kali ganda, sukacita yang berlipat kali ganda, kesembuhan Tuhan sudah berikan kepada setiap yang mungkin mengalami sakit penyakit. Kami bersyukur Tuhan, bagi kami yang menantikan doa Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan akan menjawab doa kami Tuhan di tahun ini. Tuhan, kami bersyukur bagi setiap kami yang merindukan sebuah pekerjaan. Kami bersyukur karena tahun ini Tuhan akan sediakan bagi kami pekerjaan yang terbaik Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan sudah pelihara keluarga kami dengan luar biasa Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan boleh tolong setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami tahu Engkau adalah jaminan hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak akan pernah mempermalukan setiap kami. Kami tahu Tuhan tidak akan pernah mentelantarkan setiap kami. Kami tahu Tuhan tidak akan pernah membuat kami pengangguran. Kami tahu Tuhan tidak akan pernah membuat kami tidak akan makan Tuhan. Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan selama setahun ini Tuhan. Bahkan sampai selama-lamanya Engkau adalah jaminan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya semuanya baik Tuhan sudah sediakan buat setiap kami Tuhan, khususnya di tahun ini Tuhan. Kami mau jalani, kami mau awali bersama dengan Tuhan. Engkau yang akan selalu menuntun setiap kami Tuhan. Engkau yang akan memberikan kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Engkau yang akan ambil alih dalam setiap rencana kami, usaha kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan, apapun yang saudara-saudara kami kerjakan, orang tua kami kerjakan, Tuhan jadikan semuanya itu berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga Tuhan, Engkau adalah satu-satunya tempat kami mengadu Tuhan. Engkau Allah yang setia mendengarkan setiap curahan hati kami, jerih tangis kami Tuhan. Dan kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Terima
tandanya kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saya percaya ada sukacita melimpah di tempat ini. Haleluya. Amin. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Bersama Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang besar.
Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan lebih dalam lagi untuk masuk menikmati kehadiran Tuhan. Kita persiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Katakan, ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanmu. Kau rindu hari yang baru, yang lama tak berlalu. Katakan rencanamu, rencanamu oh Tuhan, indah bagiku tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanmu. Kau rindu hari yang baru, yang lama tak berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku tak terbatas oleh pikiranmu. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Katakan rencanamu oh Tuhan, rencanamu oh Tuhan, indah bagiku tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik Kita berdoa. Inilah yang akan Tuhan berikan, sediakan kepada setiap kami. Kami mau amini apa yang menjadi pujian kami, apa yang menjadi doa kami. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua. Ajari kami
dengan setiap kebenaran-Mu. Biarlah semuanya itu yang akan menuntun, membawa kami, menyusuri akan kehidupan kami di tahun yang baru. Kami siapkan seluruh kehidupan kami untuk kami bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi kebenaran-Mu. Kami mohon, ya Allah, kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus yang akan menerangi akan setiap kami. Sehingga setiap kami mendengarkannya, ketika kami melihatnya, kami sungguh dibukakan bersama. Sama-sama pagi hari ini Bapak Ibu membaca satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Kita akan membacanya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berbahagia Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, masih di suasana tahun baru. Saya berharap kita tetap semangat, tetap optimis di dalam kita memasuki tahun 2021. Walaupun situasi sekarang sepertinya tidak memungkinkan, tetapi kita percaya apa yang menjadi tema kita, Immanuel, Allah beserta kita, itu sungguh-sungguh nyata di tengah-tengah situasi yang sepertinya tidak memungkinkan. Mungkin apakah ke depan semakin baik atau semakin terpuruk, tetapi yang terpenting yang ingin saya mengawali di tahun 2021, kita ingat apa yang dijanjikan Tuhan kepada setiap kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan,
Dikatakan di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita sudah mendengar tentang janji Tuhan. Bagaimana meraih janji Tuhan itu di dalam masa-masa situasi yang seperti ini? Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebagai umat Kristen, sebagai orang percaya, kita diminta untuk dapat melihat segala sesuatu, Bapak Ibu, dengan kacamatanya Tuhan. Ya. Sebagai orang percaya, ketika kita melihat segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, mari kita melihatnya dengan cara pandangnya Tuhan, dengan kacamatanya Tuhan. Kalau kita melihat dari sudut pandang Tuhan, kalau kita melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan, maka kita akan mengerti apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Semua yang terjadi adalah sekehendak Tuhan, seizin daripada Tuhan. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi sebuah kebetulan saja. Kita sudah diingatkan untuk hal seperti itu. Pada pertemuan pertama persekutuan rumah tangga, saya mengatakan, Bapak Ibu dalam memasuki tahun 2021, apa yang Bapak Ibu bawa? Apa yang Bapak Ibu sedang persiapkan? Ya. Nah, kita diingatkan Bapak Ibu, saya ingin menegaskan kepada setiap kita Bapak Ibu bahwa Tuhan itu selalu punya rencana dalam setiap yang kita alami. Dan jangan pernah bergeser. Ya. Apa itu? Sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan bahwa Dia selalu menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kita. Di tengah-tengah sikon apapun, jangan pernah itu kita terkoyak. Tetapi faktanya Bapak Ibu, apa yang seharusnya bagi kita orang percaya yang saya katakan tadi, tidak demikian. Ya. Yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Banyak orang Kristen, banyak orang yang percaya ketika menghadapi sebuah situasi kondisi yang buruk, apa yang selalu yang menjadi responnya? Biasanya protes. Ya protes. Mengapa dia alami seperti ini? Timbul berbagai pertanyaan yang muncul, yang keluar. Dan mungkin bertanya, mengapa ini terjadi? Ya, mengapa ini terjadi dalam kehidupanku? Mengapa Tuhan izinkan semuanya? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dalam benak kita ketika kita menghadapi situasi yang mungkin tidak mengenakkan seperti itu. Bapak Ibu, kita tidak mengerti bahwa sebenarnya ada berkat yang Tuhan sediakan di balik semua permasalahan itu. Saya mengajak
kepada setiap kita. Kita harus mengalami apa yang namanya sebuah terobosan, ya, yang dapat meraih apa yang sudah Tuhan janjikan, apa yang Tuhan sudah sediakan, apa yang sudah Tuhan rancang dalam kehidupan setiap kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita mengalami sebuah terobosan dan melihat bahwa Tuhan, ya, itu telah menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Apa yang kita harus lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Bapak Ibu, dalam Ibrani pasal 11 ayat 11, coba perhatikan di sana. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, mereka karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ya. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan kita melihatnya dalam segala aspek kehidupan yang terjadi itu dengan mata iman, ya, dengan percaya. Nah, dari kisah Abraham sadar bahwa dirinya secara fisik dan istrinya pun itu sudah tidak mungkin untuk memiliki anak, untuk memiliki keturunan. Karena usianya sudah tidak memungkinkan untuk bisa menurunkan, untuk melahirkan anak. Karena memang usianya yang sudah lanjut. Tetapi Bapak Ibu, dia belajar melihat dengan mata iman bahwa Tuhan sanggup untuk menggenapi apa, ya, yang telah dijanjikannya. Ini yang saya ingin mengajak, supaya kita ketika kita ada di tahun 2021, Bapak Ibu, fenomena terjadi macam-macam, kita masih tetap kuat, ya, memegang apa yang menjadi janji iman, janji Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Dia tidak akan pernah lalai untuk menepati janjinya kepada Abraham secara khusus untuk memberikan seorang anak. Kalau kita melihat dalam Kejadian 12, Tuhan berjanji kepada mereka, ya. Ketika dipanggil, bagaimana ada sesuatu yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Tetapi Bapak Ibu, janji Tuhan kepada Abraham untuk memberikan seorang anak. Nah, di dalam pembacaan kita Bapak Ibu di sini, Abraham mengandalkan imannya untuk melihat apa yang Tuhan sediakan jauh di depannya. Sehingga pada akhirnya Abraham memperoleh apa yang dijanjikannya. Saya percaya Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama melalui gereja Tuhan di tempat ini, melalui kebersamaan kita dalam kita berhimpun, bersekutu bersama-sama. Proses itu mengajarkan kepada kita. Kita selalu berdoa, kita selalu memohon kepada Tuhan. Ketika kita tetap memandang, melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan, Bapak Ibu, saya percaya kita akan mengalami, kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Seperti apa yang dilakukan kepada Abraham. Mari
Apa yang menjadi pesan di sini Bapak Ibu? Mari melihat segala sesuatu dengan kacamata iman. Apapun yang sedang terjadi. Bapak Ibu, hari-hari ini saya mendengar banyak teman-teman saya juga yang sedang masuk isolasi. Saya mendengar informasi ada di sana sini ada gejala-gejala yang terjadi. Bapak Ibu, saya jujur dalam beberapa waktu ini bergumul sebenarnya melihat situasi seperti ini. Ya. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita melihat sebuah keadaan, melihat situasi yang seperti, rasanya kita benar-benar secara manusia kita takut. Ya. Tetapi saya diingatkan oleh bagian firman Tuhan ini dari kisah Abraham. Dari apa yang menjadi satu perjalanan kita, Bapak. Mari, sekali lagi ketika kita memasuki tahun yang baru, kita biar mengalami sebuah terobosan. Apa yang sudah dijanjikan Tuhan itu tidak hanya sebuah janji. Ya, tidak hanya sesuatu yang hanya kedengarannya bagus di telinga kita. Kalau kau terjadi sesuatu dalam kehidupanmu, mari lihat dari sisi Tuhan. Ya, dari kacamata Tuhan, dari pandangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji akan menyertai kita di tengah-tengah situasi apapun, maka kita harus ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Ada caranya Tuhan. Ada hal yang Tuhan bisa kerjakan. Yang kedua yang harus kita kerjakan, mari kita belajar dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-8. Kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-8. Kisah daripada Nabi Elia. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Ya, maka bangunlah ia. Ia di sini siapa? Elia. Maka bangunlah Elia, lalu makan dan minum. Oleh kekuatan makan itu Elia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni ke Gunung Horeb. Dalam kisah itu Bapak Ibu, kalau kita membaca secara lengkap, setelah mengalahkan Nabi Elia setelah mengalahkan 450 orang nabi-nabi Baal, Nabi Elia itu mendapatkan ancaman dari Isabel. Isabel sangat marah atas perbuatan Elia, dan Isabel ingin membalasnya. Isabel ingin membunuh daripada Nabi Elia. Ketika Isabel mengancam seperti ini, Bapak Ibu, naluri daripada Nabi Elia, kemanusiaannya, dia menjadi sangat takut. Akhirnya apa? Dalam kisah di situ, dia kabur ke padang gurun. Bagaimana 450 Nabi Baal dia bisa kalahkan, ya, atas penyertaan Tuhan. Tetapi ketika mendengar ancaman daripada Isabel, dia menjadi takut. Dia menjadi lemah. Dia kabur ke padang gurun. Di sana, dia merasa putus asa. Dan diceritakan, disaksikan, dia ingin mengakhiri hidupnya. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita menghadapi sebuah ancaman,
ketika kita menghadapi sesuatu seperti apa yang dialami oleh Nabi Elia, mungkin tidak dibunuh. Seringkali yang terjadi Bapak Ibu, kita ini larut dalam satu masalah. Lebih parahnya, kita seringkali menenggelamkan diri kita dari segala keterpurukan kita. Bagaimana Bapak Ibu? Apa komitmenmu di tahun 2021? Apakah engkau menghadapinya dengan sesuatu yang optimis, dengan semangat yang menyala-nyala, kira-kira begitu? Atau engkau sudah mulai terpuruk? Atau engkau sudah mulai menenggelamkan diri dengan masalah-masalahmu yang ada? Elia takut, pingin mati. Siapa yang pingin mati? Ada yang pingin mati? Tidak kan? Jangan. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita umur panjang, jangan sampai kita kemudian terpuruk dan kita menenggelamkan diri dari segala keterburukan kita. Bapak Ibu perhatikan, dalam kisah itu, ketika Nabi Elia mengalami sebuah keterpurukan, dia mengalami sebuah keputusasaan, Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menolong hambanya ini. Tuhan menyampaikan sebuah pesan kepada Nabi Elia. Disuruh apa? Bangun. Bangun! Bangkit! Dari apa? Dari keterpurukan. Kalau engkau melihat sebuah keadaan situasi yang seperti ini, apapun persoalan dalam kehidupan kita, bahasanya sebuah keterpurukan yang terjadi dalam kehidupan kita tidak bangun, kita tidak akan bangkit, maka kita tidak akan bisa, Bapak Ibu, menghadapi kehidupan kita ke depan yang mungkin akan lebih berat tantangan yang kita harus hadapi. Sebab itu Tuhan menyampaikan pesan kepada Elia untuk bangun, untuk bangkit dari sebuah keterpurukan. Ada satu misi, ada sebuah tugas-tugas yang besar yang Tuhan sediakan baginya. Tapi kadang-kadang kita tidak. Kita hanya berdiam diri. Kita hanya menenggelamkan diri dengan persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Saya sungguh berharap di tahun yang baru, di awal tahun baru, tidak ada muka-muka muram. Ya. Coba tengok wajah teman kita. Apakah dia wajah-wajah keterpurukan atau seperti apa? Ya. Bangun! Pesannya itu. Bangkit! Ya. Bapak Ibu, jangan mau diintimidasi dengan ancaman, dengan apapun namanya. Ingat kepada apa yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Bapak Ibu, tidak cukup kita menyadari ya apa yang sudah Tuhan sediakan di balik setiap masalah yang kita alami. Tidak cukup kita sadar tentang itu. Tetapi yang penting yang diingatkan kepada setiap kita, apa itu? Kita harus bangkit. Kita harus bangun. Kita harus bangkit dari kesedihan kita. Kita harus bangun dari kekecewaan kita. Kita harus bangun dari sakit hati kita. Dari sebuah keputusan-keputusan yang kita alami, keputusasaan yang kita alami. Kita harus bangun, bangkit. Lepaskan, tinggalkan segala perasaan
Ya, semua itu bangun dan bangkit untuk meraih apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Ingat, ada perkara-perkara besar yang telah Tuhan sediakan bagi engkau, bagi saya ketika engkau mau bangkit, mau bangun dari segala keterpurukan yang ada dalam kehidupanmu. Kalau engkau ingin mengalami sebuah terobosan untuk meraih janji daripada Tuhan, ini satu pesan kepada setiap kita. Bangkit, bangun dari segala keterpurukan. Yang terakhir, Bilangan 14 ayat 7 sampai 8. Bilangan 14 7 ayat 8. Dikatakan, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kisah tentang bangsa Israel akan masuk ke tanah perjanjian. Mereka mengirimkan 12 pengintai untuk melihat sebuah keadaan di sana. Ceritanya, setelah 12 pengintai itu pergi mengintai ke tanah perjanjian, 10 orang mengatakan bahwa negeri itu diduduki oleh banyak orang-orang yang gede, diduduki oleh para raksasa, kata di situ ya, dan tidak mungkin untuk dikalahkan. Saya tidak tahu nanti apakah Bu Tono waktu membuka di sini, apakah ada pengintai yang datang ke tempat ini, dikirimkan, apakah tempat ini layak atau tidak, orang-orangnya seperti apa, seperti itu. Tetapi waktu orang Israel mau masuk tanah perjanjian, ada 12 pengintai, ya. Dan ketika kembali, 10 orang mengatakan bahwa negeri itu tidak mungkin, tempat ini tidak mungkin untuk diduduki. Karena ada orang-orang yang kuat, ada orang-orang yang hebat seperti itu, dan tidak mungkin untuk dikalahkan. Tetapi Bapak Ibu, hanya 2 orang pengintai, ya, Yosua dan Kaleb, yang tetap berkeyakinan bahwa Tuhan pasti akan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian dan bisa merebutnya, ya, dari tanganmu. Bapak Ibu, saya ingin mengajak di situasi yang seringkali membuat kita pesimis. Saya mau berkata, Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Ya. Tuhan telah menyediakan berkat-Nya kepada kita. Walaupun Bapak Ibu, saya sudah berkata pada awal tahun, di akhir tahun 2020 Bapak Ibu, bahwa penyertaan Tuhan jangan pernah diartikan itu tidak ada rintangan. Bukan artinya penyertaan Tuhan menyertai, jangan diartikan bahwa tidak ada sebuah rintangan, tidak ada masalah, tidak. Ya. Walaupun demikian, sekali lagi Bapak Ibu, ada rintangan, ada tantangan yang harus kita lalui, yang harus kita hadapi. Gak apa-apa lah, kita sedikit menangis ketika kita menghadapi rintangan itu.
Dan bisa rintangan itu juga akan membawa sebuah duka kepada kita. Tetapi selalu ingat Bapak Ibu, Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Bangsa Israel, kalau kita melihat sebuah kisah, dibawa oleh Tuhan, berputar-putar di padang gurun Bapak Ibu selama 40 tahun. Saya berada di sini hampir 21 tahun. Saya merasakan bagaimana kita bersama-sama merasakan bagaimana sulitnya, sukarnya dalam mencapai apa yang menjadi janji Tuhan. Ya. Ketika kita diizinkan, kita sudah ibadah, ya, kita sudah nggak boleh ibadah di sini, kita harus pindah di kecamatan, kemudian di desa, kemudian terakhir itu di Sinbon, akhirnya kita datang lagi ke tempat ini. Kita berputar-putar di bawah seperti itu. Sedih, menangis, dan banyak hal seperti itu. Ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, jangan kemudian kita menjadi takut akan berbagai rintangan yang ada. Pengalaman kita bersama mengajarkan kepada kita, dan saya berharap membawa kita semakin mengenal, ya, semakin yakin dengan apa yang selalu Tuhan katakan kepada setiap kita. Jangan takut dengan rintangan itu. Ya, percaya bahwa tangan Tuhan menuntun kepada kita sebuah kemenangan yang Tuhan janjikan. Yakin Tuhan selalu menolong kita. Ya, lihat janji Tuhan dengan mata iman. Bangkit dari segala keterpurukan kita. Dan raih apa yang menjadi janji Tuhan yang disediakan kepada kita. Jadi, mari Bapak Ibu sekalian Tuhan, saya mengajak sungguh-sungguh bersama-sama di dalam kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Tidak ada semua yang mengerti tentang apa yang akan terjadi ke depan. Apakah dengan adanya vaksin yang akan nanti kita terima, diberikan oleh pemerintah kepada kita, apakah akan membebaskan kita dari semua persoalan? Tidak ada yang tahu. Tapi hanya yang kita tahu satu. Tuhan yang menjamin, Tuhan yang berjanji kepada setiap kita. Mari kita raih, kita dapatkan itu. Kalau engkau menghadapi segala keterpurukan, ketantangan, satu pesan, mari jangan kemudian kita menjadi lemah. Bangun, bangkit. Lihat segala sesuatu dengan pandangan daripada Tuhan. Sesulit apapun yang terjadi di tahun ini Bapak Ibu, saya sungguh bersama-sama. Karena iman, kita akan menang. Karena iman yang kita punya, kita akan meraih apa yang dijanjikan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Semua kami tidak mengerti, tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2001 ke depan. Biarlah kami tidak membayangkan sesuatu yang mungkin akan melemahkan iman pengharapan kami. Tetapi biarlah kami terus memandang, melihat, menghidupi apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Janji-janji Tuhan. Itu cukup bagi kami. Seandainya pun di tahun 2001 kami menghadapi kesukaran-kesukaran, rintangan-rintangan, jangan biarkan kami terpuruk Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa bangun lagi, supaya kami bisa bangkit lagi, sehingga apa yang Tuhan janjikan sungguh-sungguh tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk apa yang Kau firmankan kepada setiap kami. Kami akan bersama-sama memasuki tahun yang baru ini
bersama dengan Tuhan, meraih janji Tuhan yang Tuhan telah sediakan bagi kami masing-masing. Terpuji nama Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama menyerahkan persembahan kita, nanti akan dibawa oleh majelis ke depan dan nanti akan didoakan oleh Bapak Pendeta. Sekaligus kita akan menutup ibadah kita. Kita angkat pujian, semua baik, semua baik. Biarlah ini yang menjadi iman kita, Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan sudah menyediakan semua yang terbaik untuk setiap kita. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh terawatlah. Kau jadikan hidupku berarti. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih kami atas semua anugerah kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti sampai waktu ini. Kami semua jemaat-Mu Tuhan, pagi hari ini mempersembahkan korban syukur kami di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan berkenan, Tuhan memberkati apa yang sudah dipersembahkan oleh setiap jemaat-Mu bagi Engkau melalui pekerjaan, melalui gereja-Mu di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah mempersembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan akan melipatkan, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberikan semuanya seperti apa yang menjadi janji Tuhan kepada setiap kami. Kami berdoa untuk majelis yang mengelola akan persembahan daripada setiap jemaat-Mu. Berikan hikmat-Mu, pimpin Tuhan, supaya mereka bisa mengelolanya, supaya mereka bisa menggunakan dengan baik, sehingga gereja-Mu semakin hari ada banyak jiwa, ada banyak orang yang dimenangkan. Kami juga berdoa Tuhan, khususnya untuk situasi-situasi yang sedang masih terjadi di negeri kami.
khususnya di daerah kami, di kota kami, di kabupaten kami. Dengan pandemi COVID-19, hari-hari ini kami melihat suatu peningkatan yang sungguh-sungguh luar biasa. Tuhan, jujur secara manusia kadangkala kami takut menghadapi sesuatu yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Biarkanlah kami bisa menghadapi dengan kebenaran firman Tuhan, dengan perkataan-perkataan Tuhan, dengan janji Tuhan kepada setiap kami. Sehingga kami tidak takut untuk mengerjakan, melakukan dalam segala aktivitas kami yang harus kami lakukan. Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu. Kami mohon penjagaan-Mu kepada setiap kami, anak-anak-Mu. Secara khusus, para medis, semua yang sungguh-sungguh berkecimpung, yang berhadapan langsung menangani hal yang seperti ini. Tuhan, kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah penjagaan-Mu sempurna kepada mereka. Kami tidak ingin banyak mereka yang juga terpapar, bahkan sampai mereka meninggal. Kami sungguh mohon Tuhan, tolonglah setiap mereka Tuhan, yang ada di garda depan. Kami ajari kepada kami untuk kami sadar, sungguh-sungguh berjaga-jaga, waspada. Apa yang sudah disarankan, apa yang sudah ditugaskan kepada kami, untuk kami menjaga. Tuhan, berikan kesadaran kepada kami, supaya tidak semakin banyak orang yang terpapar COVID-19 Tuhan. Bapa, pemerintah kami, presiden kami, sampai kepada jajaran yang di bawah, yang sungguh-sungguh bekerja keras untuk mengatasi, mencegah semua ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati mereka, urapi mereka Tuhan. Perlindungan-Mu juga sempurna kepada setiap mereka, supaya bangsa kami bisa terbebas dari segala mara bahaya yang sungguh-sungguh menakutkan ini. Tuhan, terima kasih. Berkati akan lingkungan kami di tempat ini. Berkati masyarakat kami, tetangga kami, yang hari ini terus mengizinkan kami untuk kami boleh bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Tuhan, berkati mereka, pekerjaan usaha mereka. Biarlah kebersamaan kami terus semakin hari semakin indah, semakin ada semangat toleransi yang tinggi di antara kami. Tuhan, terima kasih. Memberkati akan setiap jemaat-Mu yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau menyertai, Engkau memberkati mereka, sehingga di waktu ke waktu kesempatan yang lain kami boleh bersama-sama dengan mereka. Yang sakit, kami mohon Tuhan sembuhkan mereka. Yang menjauh, Tuhan ingatkan mereka, supaya mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami. Sepanjang hal yang kami kerjakan dalam aktivitas kami, sekali lagi Tuhan, kami mohon pertolongan, penyertaan dan perlindungan Tuhan buat kami semua. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua, para pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, seluruh kami jemaat-Mu di tempat ini, supaya kami boleh bersama-sama mewujudkan, bergandeng tangan, menyatakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, untuk kami boleh jalankan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang seperti ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sungguh serahkan segala rancangan, rencana kami, apa yang kami rancang, apa yang kami programkan, khususnya di tahun 2021. Kami mohon hikmat pimpinan Tuhan memberkati semuanya. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami
inilah yang menjadi syafaat kami pada siang hari ini. Biarlah kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami semesta kami, seperti kami juga mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah hamba kami dilepaskan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih sayang Tuhan, damai sejahtera Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupanmu di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal itu senantiasa ada dalam kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa